Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi beribadah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan akan melihatnya di Alkitabnya. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu kebenaran-kebenaran bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan ketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Baik, sampai di sini pujian firman Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita, mulai dari aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dalam persekutuan ibadah kami. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa memberkati kami sekalian, dimanapun kami berada. Dan kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kami percaya dan yakin kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka persekutuan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita membuka di dalam buku Kemenangan Iman nomor 139. Kita menyanyi sampai ayat yang kedua saja. Kirim cahayamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah
Banyak jiwa dalam dosa menggerang. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh. Kirimlah, kirimlah bantuanmu, berikan janganlah jemu. Kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Baik, sampai di sini pujian kita. Kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan disampaikan oleh hambanya bagi kita pada pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami untuk bisa mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Ini adalah bagian firman Tuhan yang akan saya bawa kita untuk renungkan. Namun untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca dari ayat 9 sampai ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengangkat satu tema, tugas di akhir zaman. Bulan ini kita berbicara tentang tema pandangan Alkitab, tentang akhir zaman. Dan pagi hari ini secara khusus, saya berbicara tentang tugas di akhir zaman. Kalau kita melihat bencana alam saat ini, perang di mana-mana di seluruh dunia ini, penganiayaan terhadap orang Kristen, orang beribadah, diganggu dan tidak bebas, dan keadaan yang semakin kacau, baik di bangsa kita, baik di seluruh dunia ini, bahkan pandemi saat ini. Ini membawa pemikiran kita tentang apakah ini akhir zaman? Atau memang kita berpikir ini mungkin akhir zaman? Apakah kita ini sudah dekat atau sudah tiba pada kesudahan zaman ini? Nah, dalam hal ini, Yesus menasihati kita tentang hal akhir zaman. Kalau kita lihat dari ayat 3 sampai ayat 14 ini, ada tanda-tanda, ada perang, ada kelaparan, gempa bumi, dan hal-hal yang sudah disebutkan oleh Yesus sendiri, bahwa itu adalah tanda-tanda akhir zaman, tetapi itu baru permulaannya, katanya. Nah, Yesus menasihati kita tentang akhir zaman ini. Yang pertama, jangan tersesat di akhir zaman ini, sekarang ini. Jangan kita sampai tersesat, ayat 4 sampai 5. Berbunyi demikian, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ada paham yang salah. Minggu lalu, Bapak Gembala menyampaikan beberapa pemahaman-pemahaman doktrin-doktrin salah. Ajaran-ajaran yang sesat, yang terambil dari orang-orang yang mengatakan juga mengambil dasar dari Alkitab. Seperti Saksi Yehova, grup Mormon, Gnostisisme, dan lain sebagainya.
Ini adalah aliran-aliran yang berbicara tentang, wah ini kami berbicara tentang Mesias. Tetapi Yesus katakan, jangan percaya. Kuncinya kenapa? Bagaimana kita untuk bisa memahami ini sesat atau enggak? Kembali pada firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan ini. Gereja kita menganjurkan untuk memahami sepanjang tahun ini firman Tuhan. Dan mengambil bagian firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita menguji akhir zaman ini. Menguji doktrin-doktrin yang masuk di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan adalah peneguh langkah kita. Dan apa kata Tuhan Yesus? Roh Kudus akan menggerakkan kita untuk memahami firman Tuhan ini. Nah, yang kedua, apa nasihat Tuhan Yesus tentang akhir zaman? Ada penderitaan yang dialami orang Kristen, ayat 6 sampai 9. Ada perang, ada gempa, ada penganiayaan. Ini baru kejadian mendekati kesudahan akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Di masa sekarang ini, perang ada mungkin 60 atau 70 perang yang terjadi di seluruh dunia ini. Sebagian besar ini menyangkut penganiayaan kepada orang percaya. Ya. Di Aceh, di India, di Eropa, Timur Tengah, Asia dan lain-lain. Penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin tidak diekspos di berita. Ini hanya menjadi konsumsi untuk negara sendiri saja dan lingkungan region yang kecil saja. Tetapi banyak data-data yang bisa kita lihat kalau kita buka di dalam situs-situs rohani, pelayanan, penginjilan yang internasional maupun lokal, kita bisa lihat. Bahkan di lokal sekalipun, kita bisa melihat penganiayaan-penganiayaan seperti itu. Nah, memang ada penderitaan seperti ini. Itu menandakan ini juga akhir zaman. Semuanya terjadi sejak zaman rasul-rasul. Tetapi belum tiba kesudahan itu. Itu baru permulaan, kata Tuhan. Jadi kalau kita mengalami hal itu, jangan heran. Itu sudah Tuhan Yesus katakan. Dan kita sedang ada di zaman akhir. Yang ketiga, apa nasihat Tuhan tentang akhir zaman? Adanya orang percaya yang murtad, ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah ini, saudara membenci saudara. Permasalahan-permasalahan tidak bisa diselesaikan, bahkan saudara kandung sekalipun bisa saling menyakiti. Hanya masalah sepele, mungkin warisan, mungkin masalah sakit hati dengan perkataan. Saudara membunuh saudara. Anak membunuh orang tua membunuh anak. Apalagi tetangga, apalagi daerah lawan daerah dan sebagainya. Terjadi hal-hal seperti ini. Itu di dalam kalangan orang percaya. Makanya kita tidak perlu heran dengan hal ini. Karena keadaan ini sudah Tuhan Yesus nubuatkan. Keadaan ini membuat orang percaya. Ada masa sekarang, yaitu keadaan pada kekusutan dan kekacauan. Bahkan hal-hal yang membuat mereka khawatir, itu membuat orang percaya bisa murtad. Karena kekayaan mereka pindah agama. Karena pekerjaan yang dijanjikan, maka mereka pindah agama. Karena kebencian hatinya, mereka pindah iman, murtad. Itu terjadi. Dan itu sudah Tuhan nubuatkan. Berarti kita ada di akhir zaman ini. Kemudian ditambah lagi nabi-nabi palsu. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu bukan hanya di kalangan Kristen saja. Tetapi di kalangan dunia. Agama yang lain akan menyesatkan. Memakai Alkitab, pakai Alkitab. Dan kemudian ini kesalahannya ini dan lain sebagainya. Sehingga menyesatkan orang percaya. Itu dikatakan firman Tuhan akan muncul. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang percaya menjadi malas. Tidak setia.
kemudian sesat. Hamba-hamba Tuhan juga yang tidak mau melayani, ini dikatakan menjadi hamba Tuhan yang tidak rajin. Dia malas dan ajarannya malah sesat. Tidak lagi menyatukan jemaat, malah menjadi hamba Tuhan yang memecah belah. Malah membuat perpecahan atau membuang domba-domba yang harusnya dilayani. Ini pun terjadi sejak saat itu. Bagaimana sikap kita? Sikap kita sekarang artinya ada di zaman akhir ini, tapi memang belum sampai kesudahnya. Tetapi apa sikap kita yang sebagai tugas kita di akhir zaman ini? Yang pertama, jangan berdiam diri. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jangan berdiam diri. Jangan mencari aman saja. Di mana beberapa orang Kristen hidup di paham dualisme, di mana dia ikut dengan hal-hal duniawi, yang di mana mulai kembali kepada kepercayaan leluhur nenek moyang, percaya juga Tuhan. Bulan lalu kita bicara tentang okultisme. Tidak bisa dua-duanya itu kita jalankan. Kalau Tuhan, Tuhanlah. Jangan kita sesat. Jangan kita kembali kepada kuasa-kuasa yang dulu dipegang nenek moyang kita. Dulu sudah dibuang. Lalu kita pungut lagi menjadi kepercayaan kita. Sama kepada istilah anjing yang menjilat kembali kepada muntahnya. Jangan kita seperti itu. Ini yang dikatakan kasih orang-orang mulai dingin. Egois. Yang penting aku aman. Makanya bertoleransi. Bukan bertoleransi, maksudnya berkompromi dengan dosa. Terjadi sinkritisme di dalam kekristenan. Dan tidak berbuat apa-apa untuk mengusahakan, untuk membangun generasi masa kini. Ini hati-hati, jangan kita berdiam diri. Tugas kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu yang kedua. Sikap yang kedua adalah tugas sebenarnya orang percaya adalah tidak sesat. Tidak berbaur dengan luka kelakuan dunia ini. Tidak berdiam diri atau lumpuh rohani. Di mana kita mulai terlalu ketakutan dengan pandemi. Lalu kita punya alasan untuk tidak datang beribadah. Kadang-kadang juga terbatas sekali untuk membiarkan orang beribadah. Banyak aturan dan sebagainya. Hati-hati kita. Mari kita buka diri kita. Buka prinsip hidup kita seperti di dalam ayat 14. Yaitu jadi saksi Kristus. Buka sebanyak-banyaknya peluang untuk orang datang kepada Kristus. Jadi jangan kita berdiam diri. Tetapi lakukan tugas Kristus dengan memberitakan Injil. Jadikan diri ini teladan. Kikis kelakuan dunia yang masih melekat kepada diri kita. Kita punya hati yang punya kerinduan untuk perubahan-perubahan. Kita punya hati yang rindu untuk generasi-generasi yang bertumbuh menjadi setia. Kita lihat generasi anak muda kita. Kita lihat generasi anak-anak sekolah minggu kita ini bagaimana ke depan. Gereja harus sadar itu. Jangan hilang. Gara-gara masalah sekarang ini. Apalagi pandemi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita harus punya pemikiran. Untuk kemajuan seperti ini. Ikut kegiatan-kegiatan kerohanian. Gereja. Doa. Dan pelayanan-pelayanan yang membangun iman. Ini penting sekali. Hal-hal ini memang berat. Tetapi inilah tugas kita sebagai orang percaya. Jangan santai-santai. Saat ini bukan santai-santai. Bukan jadi alasan untuk kita tidak aktif dalam persekutuan lagi. Setialah, bangun diri kita. Berdoa, tinggalkan satu persatu kebiasaan buruk kita sebagai orang percaya. Dan seperti dalam ayat 14, tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Yang benar di dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang mau berubah, itu jadi saksi.
Tanpa kekudusan, kita berhalangan untuk menjadi Kristus. Makanya kuduskan diri kita, maka kita jadi saksi yang benar. Sebagai kesimpulannya, jadilah orang percaya yang menjalani tugas di akhir zaman ini. Jangan berdiam diri dan tidak berusaha berubah. Ini berbahaya sekali. Jangan berhenti juga untuk memperjuangkan perubahan-perubahan. Kita lihat generasi-generasi yang akan datang ini mau seperti apa. Kita yang perlu perjuangkan ini. Mulai dari diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami untuk bisa lakukan firman Tuhan ini. Sampai Tuhan Yesus datang, kami menanti akhir dan kesudahan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan, nomor 265, kasihnya Tuhan Allah. Kita nyanyikan pujian ini sampai ayatnya yang pertama saja. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga dan terpercayanya tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Puji nama Tuhan. Kita akan dalam doa sepat. Puji Tuhan, jemaat kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga telah memberi persembahan. Dan tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh memuliakan Engkau. Oleh karena campur tangan Tuhan sajalah kami sebagai jemaat-Mu dapat melaksanakan ibadah ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan pada kami, yang mengingatkan kami, mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Berkatilah semua yang telah memberi dengan sukacita. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka dan pekerjaan mereka. Dan persembahan ini bermanfaat dalam menopang pelayanan yang diatur di jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang sudah dialami oleh anak-anak Tuhan yang bersyukur pada minggu ini. Dan kami juga bersyukur bersama mereka yang berulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati mereka di dalam hari-hari ke depan. Dan biarlah kekuatan kesehatan juga selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Demikian juga bersyukur bersama dengan keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga mereka dalam kehidupan dan perjalanan rumah tangga. Mereka selalu menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi banyak orang. Kami juga memuliakan Engkau Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dapat melaksanakan pelayanan pada minggu ini. Berkatilah semua yang sudah memberi diri untuk melayani Engkau. Kami terus berdoa, biarlah pertolongan Tuhan selalu ada di jemaat Tuhan di sini, dalam semua rancangan-rancangan pelayanan dan persekutuan. Secara khusus untuk kegiatan perayaan Natal yang kami rindukan akan dilaksanakan di jemaat ini. Berkatilah panitia, berkatilah kondisi Indonesia, agar pandemi COVID-19 ini segera teratasi di dalam cara Tuhan. Dan kami sebagai jemaat Tuhan dapat melaksanakan perayaan ini dengan penuh sukacita untuk mengenang, mengingat peristiwa kelahiran Yesus
bagi kami menyelamatkan kami. Berkatilah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang melayani di jemaat ini, baik kami sebagai gembala, wakil-wakil gembala, badan pengurus jemaat, badan pengurus seksi kategorial, mohon berkat Tuhan. Pakailah kami menjadi berkat dalam tangan Tuhan, membawa jemaat Tuhan untuk melayani Engkau dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, mohon berkat-Mu Tuhan. Kami mendoakan Pak Robin Akal, Pak Enos, Pak Martin Samad, dan beberapa anak-anak Tuhan yang sudah sekian lama mengalami sakit di rumah. Mohon jamahan Tuhan, kekuatan Tuhan anugerahkan, mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berkati seluruh kegiatan jemaat Tuhan dengan profesi masing-masing, Tuhan memberkatinya. Kami semua dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami di dalam kekuatan dan kemampuan daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja Tuhan Kemah Injil. Tuhan memberkati secara khusus untuk program pembangunan lantai 4 kantor pusat. Tuhan tolong biarlah dana yang diperlukan dapat diperoleh melalui jemaat-jemaat Tuhan. Berkatilah semua orang yang sudah menopang pembangunan ini. Memberkati pelayanan penginjilan. Tuhan terus menolong. Tuhan membawa jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati para penginjil kami, mereka dapat melakukannya di dalam kekuatan daripada Allah. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan, secara khusus pemilikada yang dilaksanakan di beberapa daerah, masuk Malinau dan Kalimantan Utara, mohon berkat Tuhan. Kami berdoa untuk semua pasangan yang ikut dan maju di dalam pemilu kada, mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka secara khusus dalam masa kampanye ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan pemimpin yang layak Tuhan kehendaki untuk memimpin Malinau dan Kaltara. Berkatilah semua yang dilakukan. Berilah keamanan bagi negara kami ya Tuhan, agar kami selalu memuliakan Engkau di negara ini. Kami akan pulang, mohon berkat-Mu Tuhan, bagi kami semua. Tuhan akan tolong semua jemaat Tuhan dalam kegiatan sepanjang hari ini. Berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa, kasih yang kekal yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, pertolongan pemeliharaan tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan hari ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sebagai jemaat yang telah ditebus-Nya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Shalom.